Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Akad Islam. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pemahaman manusia tentang Tuhan dan penjelasan fakta saintifik keberadaan Tuhan. Maka nama saya Abdul Biasa dengan PPM 25043010269. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Effendi dengan NPM 250 Lalu nama saya dan yang 39 dengan NPM 2504 Saya perkenalkan nama Yusra Purnawati Ramadhani dengan NPM 250410181. Baik, kita akan melanjutkan materi tersebut melalui video presentasi ini. Terima kasih. Sejak dahulu manusia selalu bertanya tentang asal-usul kehidupan dan siapa yang menciptakan alam semesta. Pertanyaan seperti apakah Tuhan itu ada sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan peradaban. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana pemahaman manusia tentang Tuhan berkembang dari masa ke masa, serta bagaimana ilmu pengetahuan modern menghadirkan fakta-fakta saintifik yang mendukung maupun menantang keyakinan akan keberadaan Tuhan. Pada masa prasejarah, manusia purba memahami Tuhan atau kekuatan gaib melalui fenomena alam, matahari, bulan, gunung, badai, dan hujan dianggap sebagai wujud kekuatan ilahi yang harus disembah. Mereka membuat ritual, lukisan gua, dan upacara adat sebagai bentuk penghormatan. Pada tahap ini, konsep Tuhan masih bersifat mitologis dan belum terpisah dari alam. Memasuki zaman klasik, pemahaman tentang Tuhan mulai dibahas secara filosofis. Filsuf Yunani seperti Plato melihat Tuhan sebagai sumber ide sempurna, sedangkan Aristoteles memperkenalkan konsep prima causa atau penyebab pertama yang menggerakkan alam semesta. Di Asia, ajaran Hindu, Buddha, dan Konfusianisme juga memberikan pemahaman ketuhanan yang terkait dengan harmoni kosmos. Pada periode ini, Tuhan mulai dipahami secara rasional dan filosofis, tidak hanya lewat mitos. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang abad pertengahan. Di abad pertengahan, filsafat dan agama semakin menyatu. Tokoh muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali menekankan bahwa Tuhan adalah pencipta sekaligus pengatur alam semesta. Di Eropa, Thomas Aquinas merumuskan 5 jalan pembuktian keberadaan Tuhan, seperti argumen kosmologis dan teknologis. Tuhan dilihat sebagai sumber moral, pengetahuan, dan keberaturan alam. Selanjutnya, Renaissance dan pencerahan. Etika Eropa memasuki masa Renaissance dan pencerahan, ilmu pengetahuan modern lahir. Copernicus, Galileo, dan Newton menemukan hukum-hukum fisika dan astronomis yang menunjukkan bahwa alam semesta diatur oleh hukum matematis. Meski demikian, banyak ilmuwan tetap melihat hukum-hukum alam ini sebagai bukti adanya Tuhan sebagai perancang atau desainer. Abad ke-19 dan 20. Abad ke-19 membawa teori evolusi dari Charles Darwin yang menantang pemahaman tradisional tentang penciptaan manusia. Pada abad ke-20, fisika modern menemukan teori relatif, mekanik kuantum, dan terutama teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta memiliki permulaan. Penemuan ini membuka kembali pertanyaan, apakah awal mula ini merupakan bukti adanya pencipta? Abad 20 akhir, penemuan radiasi latar kosmik menjadi bukti kuat Big Bang. Selain itu, muncul konsep fine-tuning, yaitu kenyataan bahwa konstanta fisika alam semesta sangat tepat sehingga kemungkinan adanya kehidupan. Jika salah satu konstanta merupakan sedikit saja, kehidupan mustahil ada. Hal ini menimbulkan perdebatan, apakah ini kebetulan atau tanda adanya desain ilahi. Abad ke-21, kontemporer. Di era modern, diskusi tentang Tuhan semakin kompleks. Beberapa ilmuwan menawarkan teori multiverse, yaitu kemungkinan adanya banyak alam semesta dengan kondisi berbeda. Jika benar, fine-tuning mungkin hanyalah konsekuensi alam semesta yang banyak jumlahnya. Namun, banyak filsuf tetap berargumen bahwa kesadaran manusia, nilai moral, dan keteraturan kosmos sulit dijelaskan tanpa adanya realitas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Kita lanjut ke fakta saintifik dan pendukung. Beberapa ilmiah sering dianggap mendukung keberadaan Tuhan. Yang pertama itu ada teori Big Bang, menunjukkan bahwa alam semesta itu memiliki awal, bukan ada selamanya. Dan yang kedua itu ada fine tuning,
Fine-tuning ini membuktikan bahwa hukum alam itu sangat presisi. Dan yang ketiga, ada kesadaran dan moralitas manusia. Itu sulit dijelaskan hanya dengan materialisme. Fakta-fakta ini membuka ruang bagi keyakinan bahwa ada sesuatu yang melampaui batas dan sains, yaitu Tuhan. Kita lanjut ke kritik dan batasan. Meski banyak argumen yang mendukung, sains tidak bisa membuktikan Tuhan itu secara mutlak. Jadi ada alternatif penjelasan seperti multiverse atau prinsip antropik yang menyatakan bahwa kita ada karena alam semesta ini memang memungkinkan kehidupan. Dan hal ini menunjukkan batasan sains. Ia hanya bisa menjelaskan hal yang dapat diamati, sementara Tuhan berada di luar jangkauan metode ilmiah. Kita lanjut ke kesimpulan. Sejarah pemikiran manusia itu menunjukkan bahwa pemahaman tentang Tuhan selalu berkembang, dan mitos alam purba hingga diskusi ilmiah modern, ilmu pengetahuan menghadirkan bukti yang bisa memperkuat keyakinan, namun juga menghadirkan tantangan baru. Pada akhirnya, keberadaan Tuhan adalah pertanyaan yang menyatukan sains, filsafat, dan iman. Sains menjawab bagaimana, sementara iman menjawab mengapa. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kita. Sebelum kita menutup presentasi ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu kata maupun tata bicara dari kita semua. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.